Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi, yaitu tentang materi organ dan juga sistem organ pada manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai organ dan sistem organ pada tumbuhan, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organ dan sistem organ pada manusia. Sebelum lebih jauh saya membahas materi tentang organ dan sistem organ pada manusia, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Oke, langsung saja saya bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan dibahas yaitu pengertian dari organ. Ya, pengertian organ ini sudah sering ya kita bahas. Yaitu organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Dalam hal ini maksudnya bahwa satu organ itu bisa memiliki satu fungsi, bisa juga lebih dari satu fungsi. Misalnya eh, kulit misalnya. Kulit itu kan memiliki fungsi sebagai indera peraba. Tapi selain itu, kulit juga berfungsi sebagai penutup tubuh. Maka dapat dikatakan bahwa organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh itu terbagi menjadi dua ya. Ada organ tubuh bagian dalam dan ada organ tubuh bagian luar. Organ tubuh bagian dalam itu berarti organ yang letaknya di dalam tubuh. Sedangkan organ luar adalah organ yang letaknya di bagian luar luar tubuh. Beberapa contoh organ dalam adalah paru-paru, jantung, ginjal, lambung dan juga usus. Ya, sebenarnya masih ada lagi, misalnya kayak otak Pak. Ya, otak itu juga masuk pada organ organ dalam. Sedangkan beberapa contoh organ luar tubuh yaitu hidung, kulit, dan juga telinga. Nah ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah organ dalam ya, ada otak, ada jantung, lambung, hati, ada usus, ada ini ginjal ya. Jadi ada otak, jantung, lambung, ginjal, ini organ kantong urin ini. Kemudian ada usus, hati dan juga paru-paru. Kemudian organ luarnya ini ada mata, rambut, hidung, mulut, dada, perut. Nah, ini adalah organ-organ dan lain sebagainya. Ini adalah organ dari organ luar. Ya. Selanjutnya sistem organ. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dalam hal ini eh, sistem organ itu terdiri dari satu organ. Ya, terdiri dari lebih dari satu organ. Nah, sistem organ itu merupakan terdiri dari kumpulan organ yang mana kumpulan organ itu eh, bekerja sama untuk menjalankan suatu sistem. Misalnya di sini saya punya sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu kan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Ada juga hati sebagai kelenjar kelenjar pencernaan. Yang mana masing-masing dari organ ini bekerja sama membentuk satu sistem, yaitu sistem pencernaan. Jika ada satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, maka sistem pencernaannya juga tidak berfungsi dengan baik. Nah, misalnya pada sistem pernapasan ada rongga hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru. Ya, misalnya salah satu tidak berfungsi, misalnya hidungnya lagi flu atau mampet, maka sistem pernapasannya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi yang dikatakan sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ yang mana organ tersebut bekerja bersama dan saling mendukung agar sistemnya bisa berjalan dengan normal.
Berdasarkan fungsinya, sistem organ tubuh dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada sistem indera, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem gerak, sistem hormon, dan sistem imunitas. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sistem indera. Sistem indera ini berhubungan dengan penerimaan rangsangan. Ya, penerimaan rangsangan. Sistem indera itu ada 5 yang biasa dikenal dengan istilah panca indera. Panca indera terdiri dari mata yang merupakan fungsi yang merupakan penerimaan reseptor cahaya ya. Yang mana fungsinya untuk melihat. Lalu telinga yang merupakan reseptor dari suara yang berfungsi untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan makanan atau mengecap rasa sehingga kita bisa merasakan makanan manis, asam, pahit, dan juga asin. Serta ada kulit sebagai indera peraba sehingga kita bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin, bisa merasakan benda yang kasar, bisa merasakan benda yang halus, bisa merasakan benda yang tajam. Itu karena ada kulit sebagai indera peraba. Nah, ini saya katakan tadi bahwa organ itu bisa memiliki lebih dari satu fungsi. Contohnya kulit. Yang mana selain kulit berfungsi sebagai indera peraba juga berperan dalam pelindung tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya serta mengatur suhu tubuh, menjaga suhu tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan melalui apa? Melalui mekanisme pengeluaran keringat. Jadi kalau pada saat suhu tubuh tinggi, maka pori-pori kulit membuka kelenjar keringat, mengeluarkan keringat sehingga suhu tubuh menjadi dingin. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Darah merupakan sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga bertugas membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar bisa dikeluarkan tubuh. Jadi dalam hal ini, darah ini fungsinya sebagai sarana transportasi atau mengangkut baik itu oksigen atau seri-seri makanan atau hormon untuk dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian membawa zat sisa metabolisme yang beracun, misalnya seperti karbon dioksida, untuk bisa dikeluarkan dari tubuh. Dalam sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung. Apakah fungsi jantung? Yaitu memompa darah. Jadi jantung ini fungsinya memompa darah. Kemudian dialirkan ke pembuluh darah. Yang mana pembuluh darahnya itu ada 3, yaitu ada arteri, vena. Pak, di buku kok cuma arteri dan vena? Ya sebenarnya hanya ada arteri dan vena saja. Kapiler ini apa Pak? Kapiler ini adalah pembuluh darah yang kecil yang mengalirkan darah ke sel-sel tubuh. Kemudian ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari tubuh. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem pernapasan ini adalah sistem yang menjadi pertukaran gas di dalam tubuh ya bagi tubuh gitu ya. Jadi melalui sistem pernapasan terjadi proses menghirup oksigen dari udara, kemudian oksigen jadi dibawa darah ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh membawa karbon dioksida dan dilepas di paru-paru. Jadi tempat pertukarannya ini di paru-paru melalui proses sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, serta paru-paru. Jadi rongga hidung ada faring, laring, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Di dalam paru-paru ada yang namanya alveolus. Nanti ini kita akan ketemu di pembahasan sistem pernapasan pada manusia. Lalu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bertujuan untuk mengolah makanan. Jadi kalau kalian makan,
Di dalam makanan itu kan ada kandungannya, nutrisinya. Nah, nutrisi itu diolah melalui proses pencernaan sampai pada proses penyerapan sari-sari makanan dan pembuangan dan apa ada sisanya dibuang melalui proses pengeluaran. Sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, dan pankreas serta usus. Ya, ususnya ada usus besar dan usus halus. Ada juga yang memasukkan rektum dan anus. Walaupun nanti rektum dan anus ini nanti yang muncul di bagian sistem pengeluaran. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini berhubungan dengan keturunan atau menghasilkan individu baru agar makhluk hidup tetap ada. Ya, kalau makhluk hidup tidak mampu bereproduksi dengan baik, maka nanti lama-lama bisa punah. Nah, seperti itu. Organ reproduksi itu ada dua, ya ada organ reproduksi jantan dan ada organ reproduksi betina atau pria dan wanita. Organ reproduksi pria terdiri atas penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sedangkan organ reproduksi pada wanita meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba fallopi. Next. Sistem ekresi. Ekresi ini berarti pengeluaran. Sistem ekresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem ekresi terdiri dari kelenjar keringat. Nah, ini jika pengeluarannya berupa keringat letaknya di kulit. Ada juga sistem urogenital atau sistem urin yang mana terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan juga uretra. Lalu ada feses. Nah, ini jadi sisa makanan tadi dikeluarkan melalui proses yang namanya defekasi, yaitu pengeluaran feses karena bentuknya padat. Yang mana terdiri dari usus besar yang merupakan tempat pembusukan, kemudian ada rektum dan juga anus. Selanjutnya ada paru-paru yang merupakan tempat pengeluaran berupa gas yaitu karbon dioksida. Serta hati yang menghasilkan cairan empedu. Selanjutnya ada sistem saraf. Kalau sistem indera tadi fungsinya menerima rangsangan, baik itu mata untuk menerima rangsangan cahaya sehingga kita bisa melihat, kulit menerima rangsangan berupa rasa sakit, panas, dingin, dan sebagainya. Kemudian telinga kita mendengarkan suara. Nah, hidung kita gunakan untuk mencium. Nah, pada sistem saraf ini fungsinya yaitu mengantarkan respon saraf dan menerjemahkannya atau menghasilkan hasil dari yang diterjemahkan oleh otak. Jadi sistem saraf itu terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensoris maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respon terhadap di lingkungan sekitarnya. Sistem saraf pada manusia terdiri dari ada otak, sumsum tulang, belakang, organ-organ sensorik, baik itu mata dan telinga dan organ lainnya, dan semua sistem saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera. Dari indera tadi sebagai penerima rangsang, memproses informasi tersebut dan memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit atau bernapas. Ya, misalnya ketika kalian menyentuh benda panas biasanya langsung ditarik. Ya, itu kan. Jadi ketika kulit menerima respon panas, sistem saraf membawa ke otak, otak menerjemahkannya sebagai rasa panas dan memerintahkan tangan untuk menariknya. Atau misalnya ketika kita berjalan, atau misalnya kita menulis. Nah, ketika kita melihat, ya kalian melihat materi saya sekarang, kemudian
rangsangan berupa apa yang kalian lihat tadi dikirim oleh otak. Otak menerjemahkan tangan untuk menulis. Nah, yang mengirim itu adalah sistem saraf. Selanjutnya ada gerak. Sistem gerak itu mencakup otot sebagai alat gerak aktif dan juga tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif. Yang dikatakan alat gerak aktif yaitu adalah alat gerak yang menggerakkan rangka. Jadi otot itu yang menggerakkan rangka ya. Kalau rangka saja tidak bisa bergerak. Ya, rangka tidak bisa bergerak, yang menggerakkan itu. Makanya disebut alat gerak pasif. Yang menggerakkan adalah otot sehingga disebut alat gerak aktif. Sistem rangka berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Ini sistem gerak ya, menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan serta melindungi organ dalam tubuh. Nah, ini adalah gambar rangka, ini adalah otot. Otot itu ada 3 ya, ada 3 macam. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Next ada sistem hormon. Sistem hormon terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas menghasilkan hormon yang digunakan untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. Berbagai kelenjar tubuh yang termasuk dalam sistem hormon adalah kelenjar tiroid, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Jadi hormon ini adalah zat yang membantu dalam metabolisme tubuh, yang membantu dalam sistem tubuh, dikeluarkan oleh kelenjar hormon. Ada juga yang menyebutkan ke hormon ini sebagai sistem endokrin. Endokrin itu berarti yang dikeluarkan di dalam tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, yaitu ada pembahasan mengenai sistem imunitas. Apa sistem imunitas? Sistem imunitas itu adalah sistem daya tahan tubuh. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem tubuh yang meliputi sel khusus seperti sel darah putih, limfosit, dan sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Jadi sistem imunitas itu adalah sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imunitas berperan dalam mendeteksi keberadaan zat berbahaya atau beracun, sel kanker, serta berbagai penyebab infeksi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Jadi sistem imunitas ini berfungsi untuk mencegah beberapa penyakit yang berhubungan dengan mikroorganisme, berhubungan dengan virus, berhubungan dengan infeksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem ini akan menghasilkan antibodi. Antibodi itu adalah sistem yang bisa melawan, bakteri, virus, jamur, parasit, dan sebagainya, sehingga tidak menginfeksi tubuh seperti itu. Oke, dengan berakhirnya pembahasan di sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh, berakhir juga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.